MH Ainun Najib atau yang lebih akrab disapa Cak Nun menggegerkan publik karena tidak mau menemui Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di acara Kiai Kanjeng beberapa waktu lalu, seperti diposting insider.id, Cak Nun dikabarkan tak mau menemui sosok Anies Baswedan yang digadang-gadang akan diusung oleh Partai Nasdem dalam pemilu Capres 2024. Hal itu tentu mengundang rasa penasaran publik hingga memicu sejumlah spekulasi terhadap Cak Nun yang menolak bertatap muka dengan Anies Baswedan. Namun belakangan diketahui bahwa sikap Cak Nun itu dilakukan bukannya tanpa alasan yang jelas. Selain itu, tak hanya Anies Baswedan, Cak Nun juga mengaku tak mau menemui Ganjar Pranowo. Menurut Cak Nun, baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo, bila terpilih menjadi presiden, maka permusuhan akan sangat merajalela antara kadrun dengan cebong. Istilah cebong pertama kali muncul pada tahun 2015, sedangkan istilah kadrun baru muncul beberapa waktu setelahnya, yaitu pada 2019. Kadrun alias kadal gurun adalah julukan yang diberikan kepada kaum yang tidak pro kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Kaum kadrun biasanya merupakan WNI non-Arab, namun berbusana layaknya warga Timur Tengah. Selain itu, mereka juga menyandang label intoleran, pro-NKRI bersyariah, bahkan disebut pro-khilafah. Sedangkan cebong adalah julukan yang diberikan kepada para pendukung Presiden Jokowi. Keduanya selama ini memang dikenal kerap berseteru dan saling menjatuhkan satu sama lain dalam berbagai forum. Hal inilah yang lantas membuat Cak Nun malas menemui dua kandidat capres yang berseberangan itu, yaitu Anies dan Ganjar. Siapapun salah satu pihak yang menang dari keduanya hanya akan memperburuk permusuhan yang sudah terlanjur terjalin. Kedua kaum pendukung itu tak akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan di tanah air. Tidak akan menjadikan persatuan kesatuan perdamaian, tapi akan berpotensial untuk permusuhan. Jadi saya tidak mau menemui Anies, karena kalau saya ketemu Anies akan tambah musuhnya, kata Cak Nun. Sikap tegas ini juga dipilih oleh Cak Nun karena dirinya tidak ingin memperkeruh suasana, apalagi melihat orang lain terlibat dalam skala keributan yang lebih besar. Sebaliknya, Zabidi Mutiullah dalam artikelnya yang ditulis Kompasiana.com berpendapat, eksistensi Prabowo Subianto sebagai capres lebih adem. Tak nampak ada peluang munculnya perseteruan yang mengarah pada kerusakan. Macam kemungkinan yang bisa terjadi pada Ganjar dan Anies. Bentuk perlawanan kandidat musuh Prabowo adalah persaingan politik biasa. Paling banter, saling ejek visi misi. Tak bisa dielakkan. Pilpres 2024 pasti terjadi dan mau tak mau kita wajib memberi keputusan. Sebagai pemilik suara, kita bebas menentukan. Hendak pilih kandidat ideal atau cacat, silakan saja. Cuma filternya ada di partai politik. Lembaga penyalur aspirasi rakyat inilah yang punya kuasa. Mengapa? Ya, karena memang sudah begitu aturan yang termaktub dalam regulasi di negara kita. Sementara ini yang kuat jadi figur berasal dari dua komponen, yaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dari komponen partai politik. Sementara Ganjar Pranowo dari komponen usulan rakyat. Ketiganya belum tentu bisa maju karena masih tergantung pada proses berikutnya. Jika koalisi yang mengusung Prabowo dan Anies cukup syarat dan Ganjar maju lewat PDIP, barulah ketiganya resmi sebagai capres. Jika benar nanti mereka yang akan bertarung, maka Indonesia perlu kerja keras. Mengapa disebut Indonesia? Kok bukan penyelenggara pemilu atau aparat keamanan? Iya, karena adanya potensi sebagaimana sinyalemen Saiful Mujani dan pernyataan Cak Nun. Bahwa jika ada Ganjar dan Anies akan cenderung diwarnai politik identitas dan ada potensi permusuhan. Jelas ini tugas kita semua, bukan hanya penyelenggara pemilu dan aparat keamanan. Meskipun dua lembaga tersebut sudah berupaya demikian rupa menyusun tata tertib sangat representatif dan antisipatif terhadap kemungkinan adanya gejolak atau chaos. Kalau kita-kita ini tak memberi dukungan, ya tetap rusak ini negara akibat pemilu. Ada sebenarnya jalan yang lebih ringan, yaitu ketika kandidat yang bertanding bukan salah satu di antara Anies atau Ganjar. Maka yang sangat rentan terjadi kerusakan adalah bertemunya Ganjar lawan Anies. Tapi kalau salah satu dari keduanya berhadapan dengan Prabowo,
Tidak ada potensi merusak. Maka capres yang ideal untuk dihadap-hadapkan pada Pilpres mendatang sebenarnya Prabowo versus Ganjar atau Prabowo versus Anies. Namun kembali lagi, ini butuh kemauan partai politik. Caranya, andai Ganjar maju, maka Nasdem mesti cabut pencapresan Anies. Sebaliknya, bila Anies yang maju, maka Ganjar tidak diberi rekom oleh partai politik manapun, termasuk PDIP. Sekiranya yang jadi tujuan utama bukan kekuasaan, kita yakin partai politik legowo memilih keputusan tersebut. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, bahkan sangat-sangat mudah dilakukan. Seumpama di depan mereka disodori kertas rekomendasi buat Ganjar atau Anies untuk daftar ke KPU. Ketua-ketua umum parpol tinggal ikat tangannya agar tidak membubuhkan tanda tangan. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.